Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan P3K ini. Kabarnya para honorer R2 dan R3 atau mereka para honorer yang belum mendapatkan formasi diangkat sebagai P3K formasi tahun 2024 ya. Dan peserta seleksi P3K formasi tahun 2024 khususnya untuk tahap 2 kabarnya belum bisa dituntaskan atau diselesaikan di tahun 2025 ini. Artinya sampai dengan Oktober 2025 ini adalah waktu paling lambat untuk mengangkat P3K tahap 1 gitu ya. Jadi hal ini disampaikan oleh Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah. Tentunya sangat disayangkan gitu ya. Karena saya yakin teman-teman honorer berharap semua tenaga honorer ini bisa diselesaikan di tahun 2025 ini. Artinya semuanya bisa diangkat menjadi ASN, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Tetapi semoga ke depan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN berusaha keras gitu ya untuk tetap bisa menyelesaikan permasalahan honorer, terutama mereka yang berstatus R2 dan R3 serta seleksi P3K tahap 2 untuk tetap bisa selesai di tahun 2025 ini. Walaupun kemungkinannya sangat kecil. Tetapi untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan honorer R2 dan R3 ya, dan peserta seleksi P3K 2024 tahap 2 yang kemungkinan tidak bisa dituntaskan tahun ini. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya Honorer R2 R3 peserta P3K 2024 tahap 2 tidak bisa dituntaskan tahun ini. Nah, kita coba bacakan ya. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyampaikan honorer R2, R3 dan peserta P3K 2024 tahap 2 tidak bisa dituntaskan Oktober 2025. Pemerintah memang sudah membatalkan penundaan pengangkatan P3K 2024 pada Maret 2026. Instansi pusat dan daerah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pengangkatan P3K 2024 dengan tenggat waktu hingga Oktober 2025. Namun, muncul pertanyaan dari kalangan honorer, apakah penyelesaian itu berlaku untuk P3K 2024 tahap 2 dan honorer R2 R3 yang tidak lulus tahap 1? Skenario awal, honorer R2 R3 ini akan dimasukkan ke dalam optimalisasi P3K tahap 2. Mengenai hal ini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah mengatakan, ketentuan itu tidak berlaku untuk semua yang diangkat oleh instansi sampai Oktober 2025, ini harusnya ya, adalah P3K sesuai formasi seleksi tahap 1. Kata Zudan Arif menjawab CPNN belum lama ini. Sementara, untuk peserta seleksi P3K tahap 2, lanjutnya belum bisa dituntaskan Oktober 2025 karena prosesnya masih berjalan. Sebelumnya, BKN kembali menerbitkan jadwal penetapan nomor induk atau NIP CPNS dan P3K 2024. Jadwal ini menurut Kepala BKN Zudan Arif untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Jadwal terbaru penetapan NIP CPNS dan P3K 2024 ini telah disampaikan kepada seluruh instansi pusat serta daerah melalui surat Kepala BKN nomor 2933 bla 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 tentang penetapan nomor induk ASN kebutuhan tahun anggaran 2024. Kelanjutan proses penetapan usul NIP dan TMT hingga pengangkatan CASN 2024 ini dilakukan sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/1249 bla 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 terang Zudan Rabu 19 Maret 2025. Melalui surat Kepala BKN tersebut diatur bahwa proses pengangkatan CPNS dan P3K hasil seleksi tahun anggaran 2024 yang belum ditetapkan nomor induknya tetap dilanjutkan sampai keputusan pengangkatan diterbitkan.
Dalam hal proses pengangkatan CPNS, peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat akan diangkat menjadi CPNS paling lambat terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025. Dan usul penetapan NIP CPNS paling lambat 10 Mei 2025. Adapun penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIP yang masuk ke BKN. Adapun penetapan TMT pengangkatan CPNS adalah 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIP yang masuk ke BKN. Dalam hal usul penetapan NIP yang sudah masuk ke BKN sampai dengan akhir Februari 2025 tetapi belum ditetapkan pertimbangan teknisnya, maka TMT pengangkatan CPNS-nya adalah tanggal 1 Maret 2025. Sementara untuk peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 diangkat menjadi P3K dan melaksanakan perjanjian kerja paling lambat 1 Oktober 2025, di mana usul penetapan P3K paling lambat tanggal 10 September 2025. Adapun penetapan TMT pengangkatan P3K adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan NIP P3K yang masuk PKN. Kemudian dalam hal usul penetapan nomor induk P3K yang sudah masuk ke BKN sampai dengan akhir Februari 2025, tetapi belum ditetapkan pertimbangan teknisnya, maka TMT pengangkatan P3K-nya adalah tanggal 1 Maret 2025. Kemudian, oleh karena itu, Kepala BKN menegaskan bagi instansi yang sudah menerima pertimbangan teknis penetapan NIP CPNS atau P3K agar melanjutkan prosesnya sampai dengan pengangkatan dan atau penandatanganan perjanjian kerja. Dia juga menghimbau para pejabat pembina kepegawaian atau PPK di instansi pusat dan daerah untuk tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sesuai dengan surat Menteri Pan-RB nomor B/5993 bla 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 tanggal 12 Desember 2024. BKN akan mengawal PPK instansi untuk memastikan proses pengangkatan CPNS dan P3K dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan arahan Bapak Presiden, imbaunya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan honorer R2 dan R3 serta peserta seleksi P3K tahap 2 yang kemungkinan tidak bisa diselesaikan di tahun 2025 ini. Artinya sampai dengan Oktober 2025 adalah batas waktu pengangkatan P3K formasi tahun 2024 di tahap 1. Jadi semoga bisa dipercepat gitu ya. Walaupun kemungkinan tidak bisa dituntaskan di tahun ini, tetapi setidaknya ada usaha dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB dan juga BKN untuk bisa menyelesaikan di tahun ini gitu ya. Sehingga ya ada harapan bagi para honorer R2 dan R3 serta peserta seleksi P3K tahap 2 untuk tetap bisa menjadi ASN di tahun 2025 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.